Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzia Sibuan, NIM 12310110338 dari program studi pendidikan agama Islam kelas 4C. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah tiada lain dan tiada bukan untuk memenuhi tugas UTS atau kuliah materi fikih di sekolah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Devi Arisanti SPDI. Baik, saya akan masuk ke pembahasan, yaitu tentang haji dan umroh. Haji, pengertian haji secara istilah, haji adalah ziarah ke Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini hanya dilakukan pada bulan-bulan haji, khususnya tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Adapun hukum haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim, yaitu muslim yang balik dan berakal, merdeka atau bukan budak, mampu secara fisik, biaya dan perjalanan. Adapun dalil tentang haji yaitu dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Adapun dalil dari hadis yaitu hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, yang artinya dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh jalan ke sana. Selanjutnya yaitu rukun-rukun haji dan penjelasannya. Rukun merupakan bagian pokok, jika ditinggalkan hajinya tidak sah. Adapun rukun haji yaitu ihram. Yang dimaksud dengan ihram ialah niat masuk ke dalam ibadah haji dari mikot, dilakukan dengan pakaian ihram dan melafalkan niat, yaitu nawaitul haji wa ahramtu bihillahi ta'ala. Dan ada rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah, yaitu yang dimaksud dengan wukuf di Arafah ialah berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari hingga maghrib. Dan ini termasuk inti utama dari haji, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajj Arafah, yaitu haji itu adalah wukuf di Arafah, hadis riwayat Tirmizi. Dan rukun yang ketiga yaitu tawaf di ifadah. Yang dimaksud dengan tawaf ifadah ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dan ini dilakukan setelah kembali dari Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan junub atau haid. Dan rukun yang keempat yaitu sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i ialah lari kecil-kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali, dan ini dilakukan setelah tawaf. Dan yang kelima yaitu tahallul. Yang dimaksud dengan tahallul ialah mencukur atau memotong rambut
minimal 3 helai. Dan ini merupakan simbol pelepasan diri dari larangan ihram. Dan rukun yang terakhir yaitu tertib, yaitu dengan dilaksanakan sesuai urutan dan tidak meninggalkan rukun sebelumnya. Selanjutnya, wajib-wajib haji. Wajib haji adalah amalan yang wajib dikerjakan, namun jika tertinggal tidak membatalkan haji, tetapi berdosa dan harus membayar dam atau denda. Adapun berikut adalah wajib-wajib haji, yaitu yang pertama ihram dari mikot, yaitu berniat ihram dari batas-batas yang telah ditetapkan mikot. Jika dilewati tanpa ihram maka wajib dam. Dan yang kedua yaitu bermalam atau mabit di Muzdalifah. Setelah wukuf di Arafah pada malam 10 Zulhijjah, minimal tinggal sebentar setelah tengah malam. Dan yang ketiga yaitu bermalam atau mabit di Mina, yakni pada malam hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan minimal 2 malam, yaitu malam 11 dan 12. Dan berikutnya yaitu melempar jumroh. Melempar jumroh ini dilakukan di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah yang dinamakan dengan jumroh Aqobah, yaitu 1 jumroh. Dan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang dimaksud dengan 3 jumroh adalah Ulo, Ula, Wusto, dan Aqobah. Dan berikutnya yaitu tawaf wadu' atau perpisahan. Ini wajib dilakukan oleh semua jamaah sebelum meninggalkan Makkah dan tidak wajib bagi wanita haid atau nifas. Dan yang terakhir yaitu dam atau denda dalam haji. Selanjutnya yaitu pengertian dam. Dam adalah denda berupa penyembelihan hewan yang dikarenakan kepada jamaah haji, yaitu karena yang pertama melanggar larangan ihram, yang kedua meninggalkan wajib haji, dan yang ketiga memilih jenis haji tertentu atau tamattu' atau qiran. Adapun macam-macam dam, yaitu yang pertama dam tamattu' atau qiran. Ini terjadi karena melakukan haji tamattu' atau qiran dan wajib menyembelih seekor kambing atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 di tanah suci, 7 setelah pulang. Dan dam yang kedua yaitu dam karena pelanggaran ihram. Contohnya memakai wangian, mencukur rambut, berburu hewan darat, dan lain-lain. Dan silahkan dipilih salah satu, menyembelih kambing, memberi makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Adapun dam yang ketiga ialah dam karena meninggalkan wajib haji. Ini yang artinya adalah wajib menyembelih seekor kambing atau memberi makan kepada 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Dan yang keempat yaitu hikmah haji. Hikmah yang pertama ialah menghapus dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan haji tanpa rafas dan khusyuk, maka ia kembali seperti bayi yang baru lahir. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua yaitu simbol tauhid dan persatuan umat Islam. Dan yang ketiga meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan yang keempat yaitu melatih kesabaran, pengandalian diri, dan keikhlasan. Baru pembahasan selanjutnya yaitu tentang umroh. Yang pertama pengertian umroh. Secara istilah, umroh adalah ibadah ke Baitullah atau Ka'bah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul serta didahului dengan ihram tanpa adanya wukuf di Arafah dan tidak terikat dengan waktu tertentu dalam tahun Hijriah. Adapun hukum umroh yaitu mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i menyatakan umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ulama lain seperti Imam Malik dan Hanafi mengatakan sunnah muakkadah. Adapun dalil umroh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Adapun dalil dari hadis yaitu hadis Bukhari dan Muslim, al-umrata ila al-umrati kafarata lima bainahuma, yang artinya umrah ke
umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Adapun rukun-rukun umroh dan penjelasannya. Umroh memiliki 4 rukun utama. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka umrohnya tidak sah. Berikut rukun-rukunnya, yaitu yang pertama ihram. Yang dimaksud dengan ihram ialah niat untuk memulai umroh dari mikot, yaitu mikot Makkah ini sama seperti haji, tergantung dari arah datangnya jamaah. Adapun lafal niatnya yaitu nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Dan yang kedua yaitu tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dan dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga yaitu sa'i. Yang dimaksud dengan sa'i adalah lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Dan yang keempat yaitu tahallul. Yang dimaksud dengan tahallul ialah mencukur atau memotong rambut. Bagi pria dianjurkan mencukur habis, wanita cukup memotong seujung jari, dan menandai berakhirnya semua larangan ihram. Dan yang berikutnya yaitu pelaksanaan umroh. Yang pertama ihram dari mikot, dan yang kedua masuk Masjidil Haram dan tawaf 7 putaran, dan yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, dan yang keempat tahallul, yaitu tadi potong rambut, dan yang kelima selesai, tidak ada wukuf, mabit atau jumroh dalam umroh. Dan yang pembahasan berikutnya yaitu hikmah umroh. Adapun hikmah umroh ialah yang pertama menghapus dosa kecil sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, dan yang kedua menghidupkan syiar Islam melalui ziarah ke Ka'bah, dan berikutnya yang ketiga latihan spiritual sebelum menunaikan haji, dan yang keempat meningkatkan kecintaan kepada rumah Allah atau Ka'bah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.